Itsmi, dari Iska, dari Isnu, dari cendekiawan Hindu, dari cendekiawan Buddha, dan dari cendekiawan Konghucu. Begitu juga dari pemerintah provinsi, dalam hal ini dari Kesbangpol Provinsi Pendidikan Mental. Kemudian juga terkait dengan Bapak Ibu dari lembaga keumatan, di sini ada GAMKI atau GANKI, kemudian juga GMKI, PWKI, dan juga GSKI. Kemudian juga undangan pimpinan gereja, Majelis Sinode GPIB, PGI, KWI, PGLII, PGI, GMAK, Bala Keselamatan Indonesia, Gereja Ortodoks Indonesia atau GOI, kemudian juga dari perguruan tinggi, ada juga di sini dari UKI, Universitas Kristen Indonesia, UKRIDA, STT Jakarta, dan juga undangan lainnya ada dari YLBHI, Kontras, Wahid Institut, Gusturian Bandung, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama, puji Tuhan, Tuhan memberkati pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk melakukan kegiatan seminar yang sangat luar biasa dengan tema membangun karakter dan memperkokoh kedaulatan bangsa serta menegakkan keadilan melalui toleransi beragama menuju Indonesia Emas. Untuk itu, mohon dengan hormat izinkan sebelum kami menyampaikan, kami sudah dipesan Pak netral ya Pak. Oh ya pasti, karena di sini dari ASN Pak, aparatur sipil negara dijamin netral, tidak kemana-mana tetapi ada di mana-mana. Jadi izinkan pertama kami mengaturkan ribu-ribu terima kasih BPIP telah dilibatkan untuk kegiatan ini, dan memang BPIP itu Pancasila banget dan harus toleransi. Terkait dengan hal itu, sebelum kami haturkan banyak hal, kami mengaturkan ucapan selamat. Yang pertama, selamat hari ulang tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Hari ini sampai tahun ini 17 Agustus 2023 78 tahun. Di sini di awal kemerdekaan juga terjadi perjanjian dua bangsa. Kemudian juga selamat hari ulang tahun ke-60 Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia atau PIKI. Desember 1963 yang saya baru 2 tahun usianya, sekarang 62 menjelang 63. Saat ini adalah 19 Desember 2023. Untuk itu kami haturkan selamat, sukses selalu. Tepuk tangan untuk itu. Kemudian juga kami haturkan selamat hari ulang tahun ke-184 Gedung Gereja Immanuel Jakarta yang saat ini yang waktu itu berdiri di 24 Agustus 1839 sampai saat ini sudah 184, sangat luar biasa. Inti dari kesemuanya ini adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses istilahnya apa yang disampaikan untuk pemilihan umum pada tahun 2024, kemudian juga toleransi, tindakan-tindakan terkait dengan hal-hal memperkokoh karakter kebangsaan yang dimulai dari usia muda melalui jalur pendidikan. Kemudian juga izinkan kami aturkan terkait dengan hal membangun karakter bangsa dan memperkokoh kedaulatan bangsa. Terkait dengan itu ada beberapa hal yang ingin kami aturkan. Pertama, toleransi. Toleransi ini kita garis bawahi karena apa? Kita harus menundukkan diri untuk sama-sama menghormati, menjunjung tinggi sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu
tunggal, esa itu kesatuan, esa itu persatuan. Ini harus sama-sama kita junjung tinggi terkait dengan hal tersebut. Ada beberapa hal yang ingin kami aturkan bahwa toleransi ini sangat luar biasa. Misalnya saja Masjid Istiqlal dengan Gereja Katolik Katedral, ini toleransi beragamanya kenceng kan apa? Di bawah itu ada lorong yang bisa menyatukan keduanya. Pada Gereja Marta Lutheran di Berlin, Jerman, itu menjadi lokasi untuk sholat Jumat umat Muslim karena keterbatasan ruang. Kemudian juga pada saat sholat Jumat yang diadakan di Katedral Nasional Washington, salah satu gereja yang terkenal di Amerika, ini karena memang juga terkait dengan keterbatasan waktu. Di sisi lain, zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi itu ternyata pernah untuk kebaktian umat Kristen. Kenapa rumah ibadah kok harus dirusak, dihancurkan? Itu pertanyaannya yang mendasar harus kita sama-sama dalami. Kemudian juga pernah juga masjid di Darussalam di daerah Cempaka Putih, Cempaka Baru di Kecamatan Kemayoran, itu juga untuk kebaktian umat Kristen. Kondisi hal yang seperti ini, mari kita sama-sama junjung tinggi. Ini adalah toleransi agama. Kami tadi juga sangat luar biasa sebelum menyampaikan anggaran dasar pertama. Di sini tadi terjemahkan dan jelas betul atas berkat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Sebelum beliau mengetik, silakan tepuk tangan beliau. Sebelum beliau menyampaikan laporan ini, kebetulan ada adzan dan beliau berhenti, tidak segera mengucapkan. Kebetulan Ibu Ketua bisik-bisik saya, itu dulu dari Muslim pindah ke Kristen. Tepuk tangan itu. Ini juga merupakan hal yang toleransi yang sangat luar biasa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini mari kita junjung tinggi. Karena apa? Ada satu agama nggak hukum. Ada agamanya, ya itu juga. Misalnya juga ada yang ingin mengganti ideologi. Misalnya saja bergeprek suatu tempat, misalnya negara katakanlah di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada Afghanistan, ada Suriah, ada Iran, ada Myanmar yang paling bertengkar macam-macam. Kalau kita potret, Pak, di Afghanistan itu sukunya cuma 6. Agamanya satu, tidak banyak. Kemudian juga di Suriah juga demikian. Di NKRI ini yang kami aturkan adalah lebih dari 17.000 pulau. Kemudian lebih dari 300 kelompok etnik di sukunya, itu lebih dari 1.340. Oh, sangat biasa. Agamanya beraneka ragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agama lokal saja beratus-ratus, mungkin ribuan di negeri ini. Tetapi inilah keberagaman. Keberagaman itu bukan menunjukkan untuk kelemahan, kekurangan, tetapi keberagaman adalah kekuatan untuk persatuan bangsa. Itu harus kita junjung sama-sama. Kalau ibaratnya kita itu beragama bermacam-macam, kita itu misalnya saja surga itu adanya di Surabaya. Silahkan Bapak mau lewat jalur selatan, monggo, mau jalur tengah, monggo, mau jalur utara, monggo, mau naik pesawat pun juga dipersilahkan. Yang akan sakti jalan kaki ya nggak boleh, yang penting sampai surga. Itu kita akan nyaman. Kemudian di pertama sila ketuhanan yang Maha Esa terkait dengan toleransi, saya akan buka sama-sama. Dalam artian jangan bicara antar agama adalah hukum materialnya. Kalau hukum materialnya sudah kita tabrak, ditafsirkan yang berbeda. Tetapi yang harus kita cari adalah hukum formilnya. Siapa sang sejati? Siapa sang ilahi? Siapa Tuhan Yesus? Siapa sang yang Budi? Siapa sang yang esa? Siapa kita? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau Bapak Ibu yang bermodal di sini kompleks semuanya. Kalau
dia beragama pasti meyakini. Coba di sini saya bedah filsafatnya. Sejatinya aku kita ini tidak ada. Aku kita ini ada karena diadakan, dan yang mengadakan itu adalah yang maha ada. Yang maha ada itu ada sebelum kita semuanya ada, dan yang maha ada itu sejatinya ada. Yang maha ada itu ada di dalam tidak ada, dan ada di dalam tidak ada itu tidak ada, dan tidak ada itu ada itu ada, tidak ada itu tidak ada. Konkretnya seperti apa? Sejatinya aku kita ini tidak ada. Oleh yang maha ada oleh yang maha ada dicipta menjadi ada. Setelah itu kita kembali ke yang tidak ada. Sejatinya kita ini saat kembali ke yang tidak ada, kita itu sejatinya ada. Ada di dalam tidak ada itu tidak ada, dan tidak ada itu ada itu ada, tidak ada itu tidak ada. Saya akan ikut layani sampai pagi bicara masalah hal ini. Karena apa? Sejatinya setelah diciptakan ada itu, walaupun saat hanya di dalam kandungan sebentar kemudian tidak ada. Nah, ini dari mana, sedang apa, mau kemana, itu yang harus kita sama-sama pegang teguh. Selanjutnya, teman-teman hormat, ada beberapa hal yang sudah ingin kami aturkan, bahwa terkait dengan tindakan pemilu. Pemilu kita harus seperti apa? Kebetulan saya dulu di Kementerian Hukum, di Direktur Organisasi, jadi selama 4 tahun itu pegang gawang, karena Direktur Organisasi itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden pasti lewat jalur organisasi. Nah, terkait dengan pemilu yang akan datang, kita harus menghormati, karena apa? Di sana pemilunya adalah luber, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, transparan. Dalam artian transparan tapi tertutup. Ada sistem pemilu misalnya mau terbuka atau mau tertutup. Itu dulu di pembahasan juga udah habisan bisa dibahas. Terbuka itu istilahnya yang dicoblos adalah gambar calon. Tertutup yang dicoblos adalah gambar partai. Istilahnya ada kelebihan, ada kekurangan di masing-masing. Apa yang diputuskan oleh konstitusi dalam hal regulasi yang kita hormati. Kita tidak boleh, masing-masing mempunyai kelebihan. Posisi terbuka, nanti dia tidak loyal terhadap partai bisa jadi, tetapi juga ada orang yang punya terkait. Makanya dulu pernah pemerintah menawarkan proporsional terbuka terbatas di mana DVD, tapi ditolak. Setelah ditolak, ya itulah menjadi keputusan. Diuji materi diputus, ya itulah menjadi keputusan. Mari kita jujur tinggi, jangan dipelintir-pelintir. Kemudian terkait dengan pemilu juga, misalnya saja perhitungan suara. Dulu ditawarkan perhitungan suara waktu sebelumnya menggunakan kota hari. Kota hari itu suara-suara kecil ditarik ke partai kecil karena menjadi terkesan. Hal ini bagi-bagi kursi. Kemudian diubah dengan sistem namanya santi lagu murni. Saat santi lagu itu pemenang suara partai yang suaranya banyak dipukul, diambil alih, dan itu langsung semuanya ada di partai-partai besar. Sistem ini juga banyak kelemahan kekurangannya. Tapi kalau sudah diputuskan, ya sudah, mari kita sama-sama mengundurkan diri terkait dengan hal itu. Banyak hal betul terkait dengan pemilu. Mau presiden threshold dari awal juga seperti itu. Parlemen threshold dinaikkan menjadi 4%. Nah, terkait dengan hal pemilu ini sekali lagi, mari kita utamanya terkait dengan di dunia maya, jangan membuat gaduh. Membuat gaduh di dunia maya bisa jadi akan mati keperdataan. Mati keperdataan itu ya dia akan menjadi sulit dalam meniti nasibnya. Karena apa? Yang cemooh,
boleh tetapi harus santun. Selanjutnya terkait dengan harapan. Harapan ini adalah terkait dengan memperkokoh karakter kebangsaan yang dimulai dari usia muda melalui jalur pendidikan. Kenapa Pancasila itu penting? Nah, izinkan kami aturkan Pak. Sejak reformasi 1998 ada TAP MPR nomor 2 tahun 78 mengenai Eka Prastia Pancakarsa. TAP ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian lembaga BP7 1 tahun kemudian dibubarkan. Kemudian yang paling parah adalah berubah Undang-Undang Sipdiknas dari tahun 98 diubah menjadi Undang-Undang 20 2003. Undang-undang ini tidak mengatur mata ajar mata kuliah Pancasila. Yang diwajibkan adalah warganegaraan. Sudah 20-23 tahun kita lost generation mengenai Pancasila. Makanya juga di sisi lain perkembangan dunia maya sangat luar biasa. Artinya apa? Wah, ini ada yang mau mengganti ideologi, ini ada yang beropini Pancasila bisa diganti dan lain-lainnya. Makanya untuk itu wawasan kebangsaan kali ini kita kukuhkan. Pemerintah pun juga mulai bergerak untuk menguatkan Pancasila. Ada lembaga yang namanya MPR kajian, di sana ada namanya 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Ada di Menko Perekonomian, Menko PMK maksud kami, ada gerakan revolusi mental. Ada juga yang ada di Kemendagri dengan kebangsaannya di pasal 25 Undang-Undang 43 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian juga ada di Mas Menteri Dignas menggerakkan 6 pilar pelajar Pancasila, belajar merdeka, kemudian juga kampus merdeka. Semuanya adalah membuka wawasan supaya bergerak ke arah Pancasila. Dan yang terakhir kami aturkan pada Bapak Ibu, kami laporkan bahwa Bapak Presiden mengeluarkan penetapan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Di dalamnya mewajibkan mata kuliah Pancasila diterapkan di universitas perguruan tinggi. Nah, di dalam PP ini keistimewaannya adalah di dalam Pancasila ada warganegaraan. Artinya kalau warganegaraan wajib, tentunya Pancasila juga bisa diterapkan di seluruh siswa. Dan yang lebihnya lagi, tidak hanya di pendidikan formal saja, tetapi juga non formal dan informal. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kalau kami ngomong biasanya merocos saja, tidak selesai-selesai. Tapi akan kami akhiri bahwa Pancasila itu sejatinya mudah. Dalam artian Pancasila dalam tindakan itu kalau konkretnya begitu, kalau di zaman generasi milenial itu pasti banyak orang pintar, tapi dan juga harus benar. Nah, ini kami garis bawahi, tidak semua orang yang pintar itu benar, tidak semua orang yang benar itu pintar. Lebih baik jadi orang yang benar walaupun tidak pintar, akan lebih membahayakan negeri kita ini jadi orang yang pintar tetapi tidak benar. Ini sama-sama kita lakukan. Ini adalah filsafat tinggalannya nenek moyang kita. Kalau kita ulik-ulik, ya sebenarnya hukum alami itu nyaman kok. Hidup bertetangga, gotong royong. Begitu juga petani-petani pas lagi ada menghasilkan dari tanaman di tempat, iya, mengelola. Misalnya di pos ronda, oh saya lagi panen cabai, ditempel di sana ditulisi, silahkan Bapak Ibu mengambil secukupnya bagi yang memerlukan, tetangganya ngambil. Ini sudah Pancasila Bapak. Dan Pancasila di level tinggi pun juga tidak susah-susah. Pak Jokowi itu menyamakan harga bensin di Ujung Gunung dengan di Jakarta sudah Pancasila Bapak. Menyamakan jalan tol di batas negara dengan di pusat kota sudah Pancasila Bapak. Kita berkumpul seperti ini lebih dari Pancasila. Tepuk tangan untuk itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan hal tersebut, atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini mohon dengan hormat seminar dengan membangun karakter dan memperkokoh kedaulatan bangsa serta menegakkan
menegakkan keadilan melalui toleransi beragama menuju Indonesia Emas, saya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Pancasila.